Minggu lalu, Forbes merilis daftar orang terkaya di Indonesia tahun 2022. Kini Elon Musk kembali memegang tahta nomor 1 orang terkaya di dunia. Ini merupakan imbas dari selebritis merosotnya harta melebarkan sayap keluarga menjadi Bunda. musisi. Itu dia Raffi Ahmad, salah satu artis yang sering kali Pernah ya baca disebut berita di surat kabar atau di media online seputar kekayaan si perusahaan A atau calon menteri B atau anggota Dewan C mencapai miliaran atau triliunan rupiah. Kekayaan bersih atau net worth adalah nilai aset yang dimiliki seseorang setelah dikurangi dengan kewajiban yang harus mereka bayar. Bisa dikatakan Kita sering menemui berita-berita yang membahas tentang orang-orang terkaya di Indonesia atau bahkan di dunia dengan kekayaan bersih sebesar sekian rupiah, sekian dolar, dengan aset-aset yang berupa A, B, C, dan sebagainya. Namun sebagai pemirsa, apakah kita pernah menghitung kekayaan tetangga kita? Maaf, maksud saya menghitung kekayaan bersih kita sendiri. Pertanyaan selanjutnya adalah, buat apa kita menghitung kekayaan bersih kita sendiri dan bagaimana cara menghitungnya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu menyusun sebuah laporan keuangan pribadi yang bernama laporan neraca pribadi. Mari kita bahas sama-sama. Seperti yang sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, di era saat ini di mana dinamika ekonomi bisa berubah cepat dan tanpa diduga. Memiliki pemahaman mendalam tentang keuangan pribadi menjadi hal yang krusial. Dan salah satu cara untuk memahami kondisi keuangan kita adalah dengan memahami laporan neraca pribadi. Dan apa itu laporan neraca pribadi? Laporan neraca pribadi dalam definisinya adalah gambaran finansial dari aset dan kewajiban seseorang pada waktu tertentu. Jika diibaratkan sebagai sebuah foto, neraca pribadi adalah snapshot dari posisi keuangan kita pada satu momen waktu. Ini bukan sekedar daftar barang atau hutang, tapi lebih ke sebuah gambaran dari kesehatan keuangan kita. Yang perlu dipahami terlebih dahulu dalam menyusun laporan neraca pribadi adalah bahwa laporan neraca pribadi memiliki 3 komponen utama. Yang pertama adalah aset, kedua adalah kewajiban, dan ketiga adalah kekayaan bersih. Mari kita bahas sekilas komponen-komponen tersebut dan nanti kita akan membahasnya lagi dengan lebih detail. Yang pertama adalah aset. Ketika kita bicara tentang aset, kita merujuk pada segala sesuatu yang kita miliki dan mengandung nilai ekonomi, mulai dari uang cash yang kita miliki dan uang yang kita simpan di bank, properti yang kita miliki seperti rumah, ruko, gudang, hingga barang-barang berharga seperti perhiasan, koleksi, atau kendaraan. Komponen yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang manfaatnya sudah kita pakai namun pembayarannya belum kita lunasi. Bisa dalam bentuk hutang bank, kartu kredit, atau mungkin hutang pribadi kepada teman atau keluarga. Juga termasuk tanggungan bulanan seperti listrik atau apapun yang sudah kita pakai namun belum kita bayar. Komponen ketiga adalah kekayaan bersih. Nah, inilah yang kita singgung di awal video tadi. Jadi dalam menyusun laporan neraca pribadi, sudah pasti otomatis kita akan mengetahui kekayaan bersih, karena arti dari kekayaan bersih itu sendiri adalah hasil dari pengurangan total aset dengan total kewajiban yang tadi kita jelaskan. Angka ini memberikan gambaran jelas tentang berapa kaya kita sebenarnya. Kalau angkanya positif, artinya kita memiliki lebih banyak aset dibandingkan kewajiban. Tapi jika negatif, ini bisa jadi pertanda bahwa keuangan kita sedang tidak sehat. Kita perlu mereview kembali manajemen keuangan kita. Bagaimana caranya? Nanti kita akan jelaskan. Oke, agar lebih jelas, terlebih dahulu mari kita perdalam lagi pemahaman kita tentang komponen-komponen laporan neraca pribadi. Tadi kita sudah bahas secara sekilas bahwa komponen utama laporan neraca pribadi ada 3, yaitu pertama adalah aset, kedua kewajiban, dan ketiga kekayaan bersih. Namun kita perlu breakdown lagi komponen tersebut agar nantinya bisa kita pergunakan untuk analisa kesehatan keuangan. Oke, mari kita jelaskan komponen yang pertama, yaitu aset. Pada dasarnya, aset terdiri dari 2 komponen, yaitu pertama aset lancar dan kedua aset tetap. Apa itu aset lancar? Aset lancar biasa juga disebut dengan aset likuid. Kenapa likuid? Karena jenis aset ini mudah dirubah menjadi uang tunai. Di sini saya memberikan contoh uang cash, uang di rekening bank, deposito, dan saham. Aset-aset tersebut adalah aset yang mudah dicairkan menjadi uang tunai yang berguna untuk mengatasi kewajiban atau kebutuhan darurat yang mungkin muncul mendadak. Di sini saya memberikan contoh nilai total aset lancar adalah 17 juta rupiah. Lalu selanjutnya adalah aset tetap. Aset tetap adalah aset yang tidak mudah dijual
dijual atau diubah menjadi uang tunai dalam waktu singkat. Di sini saya memberi contoh rumah dan kendaraan. Mesti nggak seliquid aset lancar. Aset tetap ini penting karena aset tetap adalah pondasi kita dalam bertahan hidup dan juga membantu kita untuk memperoleh penghasilan. Di sini saya memberikan contoh nilai total aset tetap adalah 200 juta rupiah. Sehingga jika ditotal semuanya, aset lancar plus aset tetap nilainya adalah 217 juta rupiah. Untuk selanjutnya adalah komponen kewajiban. Kewajiban adalah apa yang kita hutang atau apa yang harus kita tanggung. Pada dasarnya, kewajiban juga terdiri dari dua komponen. Pertama, kewajiban jangka pendek dan kedua, kewajiban jangka panjang. Apa itu kewajiban jangka pendek? Kewajiban jangka pendek adalah hutang atau kewajiban yang harus dibayar dalam waktu dekat, biasanya kurang dari 1 tahun. Di sini saya memberikan contoh hutang kartu kredit, tagihan rutin seperti listrik, air, atau cicilan yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Di sini saya memberikan contoh nilai total kewajiban jangka pendek adalah 45 juta rupiah. Selanjutnya adalah kewajiban jangka panjang. Ini adalah hutang-hutang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Di sini saya memberikan contoh adalah kredit rumah atau KPR. Kewajiban jenis ini biasanya memiliki bunga dan cicilan yang lebih rendah daripada kewajiban jangka pendek, namun memiliki masa tenor yang lebih panjang. Di sini saya memberikan contoh nilai total kewajiban jangka panjang adalah 180 juta rupiah. Sehingga jika ditotal semuanya, kewajiban jangka pendek plus kewajiban jangka panjang nilainya adalah 225 juta rupiah. Untuk komponen selanjutnya adalah kekayaan bersih. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kekayaan bersih adalah gambaran nyata dari kondisi keuangan kita. Cara menghitungnya mudah sekali, yaitu kekayaan bersih sama dengan total aset dikurangi total kewajiban. Jadi nilai kekayaan bersih dalam contoh laporan neraca pribadi kali ini adalah 217 juta dikurangi dengan 225 juta sama dengan minus 8 juta rupiah. Pasti pertanyaan yang muncul adalah kenapa nilainya negatif? Karena ini adalah contoh laporan neraca pribadi yang tidak sehat. Saya sengaja memberikan contoh laporan neraca yang tidak sehat supaya kita bisa sama-sama belajar bagaimana mengidentifikasi letak-letak komponen laporan neraca yang kurang sesuai dan bagaimana cara memperbaikinya. Oke, mari kita bahas sama-sama. Ada beberapa rasio yang bisa kita pakai untuk mengecek sehat tidaknya sebuah laporan neraca pribadi. Pertama, rasio likuiditas. Kedua, rasio solvabilitas. Ketiga, rasio utang terhadap kekayaan bersih. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio untuk mengukur ketersediaan aset lancar berupa uang tunai atau aset yang mudah dijual untuk menjadi uang tunai. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, kewajiban rutin, dan keperluan darurat seandainya penghasilan rutin terhenti atau berkurang. Rumusnya sangat mudah, yaitu rasio likuiditas sama dengan aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Dari tabel, nilai aset lancar adalah 17 juta rupiah dan nilai kewajiban jangka pendek adalah 45 juta rupiah, sehingga rasio likuiditasnya adalah 17 juta dibagi 45 juta sama dengan 0,38. Jika hasilnya di bawah 1 seperti ini, berarti kita sedang susah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Kondisi ini menggambarkan bahwa jika semua aset lancar yang kita punya dicairkan dan digunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek, maka tidak akan cukup. Maka dari itu, hasil dari rasio likuiditas haruslah 1 atau lebih, yang menggambarkan besaran aset lancar dan kewajiban jangka pendek itu minimal sama. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana solusi untuk mengatasi rasio likuiditas yang kurang dari 1? Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa solusi yang bisa kita terapkan. Solusi pertama, jual beberapa aset yang tidak produktif. Kita harus cek lagi aset-aset kita. Pasti ada beberapa barang atau investasi yang tidak produktif. Contohnya, tanah yang tidak digunakan, atau barang-barang mewah yang tidak terlalu sering dipakai. Karena menjual aset ini, kita bisa mendapat dana segar yang bisa dipakai untuk membayar kewajiban jangka pendek. Solusi yang kedua, cari pinjaman yang bunganya lebih rendah untuk mengganti utang dengan bunga tinggi. Teknik ini biasa disebut dengan refinancing. Refinancing artinya kita mengambil pinjaman baru dengan bunga yang lebih rendah untuk membayar pinjaman lama yang bunganya lebih tinggi. Misalnya, kita punya hutang kartu kredit dengan bunga 20% per tahun. Kalau kita bisa mendapat pinjaman lain dengan bunga 10% per tahun, pinjaman tersebut bisa diambil dan digunakan untuk membayar hutang kartu kredit tadi. Dengan begini, beban bunga kita jadi lebih ringan dan kita punya kesempatan lebih besar untuk membayar
pokok hutangnya, dikarenakan hal ini juga akan memperpanjang tenor atau periode pelunasan hutangnya. Solusi ketiga, kurangi pengeluaran dan alokasikan dana untuk membayar kewajiban jangka pendek. Ini yang paling mendasar tapi sering dilupakan. Gampangnya begini, jika kita lagi kepepet, maka kita harus irit. Coba cek lagi pengeluaran kita setiap bulan, pasti ada yang bisa dikurangi atau bahkan ditinggalkan. Contohnya, mungkin kita bisa mengurangi jalan-jalan atau makan-makan di luar. Uang yang kita hemat bisa kita alokasikan untuk bayar kewajiban jangka pendek. Nah, itu tadi analisa kesehatan keuangan dengan rasio likuiditas dan cara mengatasi masalah keuangan yang diindikasikan oleh rasio likuiditas. Untuk rasio selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Rasio ini berfungsi untuk melihat kemampuan kita dalam membayar seluruh kewajiban dengan semua aset yang kita miliki. Rasio ini memberikan kita alarm atau peringatan akan terjadinya kredit macet. Jadi kasus-kasus depresi karena terlilit hutang seperti yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya bisa dicegah dengan melihat nilai rasio ini. Rumus rasio solvabilitas sangat mudah, yaitu rasio solvabilitas sama dengan total kewajiban dibagi dengan total aset. Dari tabel, nilai total kewajiban adalah 225 juta rupiah dan nilai total aset adalah 217 juta rupiah, sehingga rasio solvabilitasnya adalah 225 juta dibagi dengan 217 juta, yaitu 1,04. Jika rasionya di atas 1 seperti yang dicontohkan, artinya kita beresiko untuk terlilit hutang. Kondisi ini menggambarkan bahwa jika semua aset yang kita punya dijual dan digunakan untuk membayar total kewajiban atau hutang kita, maka tidak akan cukup. Maka dari itu, hasil dari rasio solvabilitas haruslah 1 atau di bawahnya. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana solusi untuk mengatasi rasio solvabilitas yang lebih dari 1? Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa solusi yang bisa kita terapkan. Solusi pertama yaitu jual aset yang tidak produktif atau rubah menjadi produktif. Dalam kondisi kritis seperti ini, kita harus mulai realistis. Jika kalian punya tanah yang sudah bertahun-tahun tidak dipakai atau motor kedua yang cuma jadi pajangan di garasi, kalian bisa menjualnya. Selain menjual aset yang tidak produktif, kalian juga bisa membuat aset tersebut menjadi produktif. Misal, tanah yang biasanya tidak dipakai karena posisinya di pinggir jalan, kalian bisa mulai menyewakannya untuk mereka yang membutuhkan. Solusi kedua adalah cari sumber pendapatan tambahan. Sudah bukan rahasia lagi kalau di zaman sekarang banyak sekali peluang untuk mencari uang tambahan, mulai dari menjadi freelancer, buka online shop, atau jadi reseller produk. Atau mungkin ada hobi yang bisa dimonetasi, misal suka fotografi, coba tawarkan jasa foto produk ke teman-teman yang punya bisnis. Solusi ketiga adalah negosiasi ulang pinjaman kalian dengan bank. Banyak orang yang tidak tahu kalau kita sebenarnya bisa nego ulang pinjaman kita dengan bank. Kalau kita punya track record yang bagus atau alasan yang logis, bank biasanya terbuka untuk diskusi. Misalnya, kita mau memperpanjang tenor pinjaman supaya cicilan menjadi lebih kecil setiap bulannya atau biasa disebut dengan rescheduling. Atau kita ingin meminta bunga yang lebih rendah atau biasa disebut dengan restructuring. Intinya, jangan malu untuk meminta bantuan kepada bank. Kita tidak akan tahu sebelum mencobanya. Jadi sebelum kita berakhir dengan kesulitan bayar cicilan, sebaiknya coba bicarakan masalah kesulitan kalian dengan bank. Nah, itu tadi analisa kesehatan keuangan dengan rasio solvabilitas dan cara mengatasi masalah keuangan yang diindikasikan oleh rasio solvabilitas. Untuk rasio selanjutnya yaitu rasio utang terhadap kekayaan bersih. Rasio ini berfungsi untuk mengukur berapa persen pendanaan kita yang berasal dari hutang. Rasio ini juga menunjukkan seberapa mandirikah kita dalam mendanai kehidupan kita. Mandiri dalam artian tanpa hutang. Rumusnya sangat simpel, yaitu rasio utang terhadap kekayaan bersih sama dengan total kewajiban dibagi dengan kekayaan bersih dikali 100%. Dari tabel, kita punya kekayaan bersih sebesar minus 8 juta. Dari sini saja kita sudah mengetahui bahwa pendanaan kita didominasi oleh hutang. Kondisi ini super tidak sehat. Oke, kita lanjutkan perhitungannya. Untuk nilai total kewajiban adalah 225 juta. Sehingga jika dihitung rasio utang terhadap kekayaan bersih, maka hasilnya adalah minus 2.812%. Jika rasionya di atas 100% atau bernilai minus seperti yang dicontohkan, artinya sebagian besar atau bahkan seluruh pendapatan yang kita dapatkan berasal dari
dari hutang. Sedangkan pendapatan yang berasal dari pekerjaan atau bisnis terlalu kecil. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana solusi untuk mengatasi rasio utang terhadap kekayaan bersih yang bernilai minus tersebut? Untuk mengatasi masalah ini ada beberapa solusi yang bisa kalian terapkan. Solusi pertama yaitu evaluasi ulang pengeluaran dan hilangkan pengeluaran yang tidak perlu. Kita harus cek ulang pengeluaran kita, mulai dari yang besar sampai yang kecil, dari yang rutin sampai yang jarang. Kita perlu membuat sebuah list dan dari situ kita bisa lihat mana yang sebenarnya pengeluaran yang tidak perlu. Contoh, mungkin kita belum perlu untuk berlangganan streaming film, atau mungkin kita bisa juga mengurangi nongkrong di kafe mahal setiap minggu. Dengan memotong pengeluaran yang tidak esensial, kita bisa alokasikan uang yang kita hemat untuk mulai mengurangi hutang atau menambah aset. Solusi kedua yaitu cari cara untuk meningkatkan pendapatan, bisa dengan bisnis sampingan atau investasi. Kita harus realistis, mengurangi pengeluaran saja tidak cukup. Kita juga perlu cari cara untuk menambah pemasukan. Banyak peluang bisnis sampingan yang bisa dicoba, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Bisa jadi reseller produk, atau kalau punya skill menulis atau desain, bisa coba jadi freelancer. Gak harus langsung sukses, yang penting mulai dulu. Selain itu, investasi juga bisa jadi opsi. Memang investasi butuh dana, tapi ada investasi dengan modal kecil. Tapi yang terpenting, sebelum memulai investasi, kita harus riset dulu dan paham resikonya. Nah, itu tadi analisa kesehatan keuangan dengan rasio utang terhadap kekayaan bersih dan cara mengatasi masalah keuangan yang diindikasikan oleh rasio tersebut. Setelah membahas panjang lebar tentang laporan neraca pribadi beserta rasio keuangan, saya berharap kalian semua dapat lebih mahir dalam mengatur keuangan kalian. Penting sekali bagi kita semua untuk tahu di mana posisi keuangan kita sekarang ini yang bisa dilihat dari dalam peta keuangan pribadi kita, yaitu laporan neraca pribadi. Mengatur keuangan pribadi tidak hanya tentang mencatat pemasukan dan pengeluaran, tapi juga mengerti bagaimana kondisi kita dari dalam. Seperti apa yang ditunjukkan oleh rasio-rasio tadi. Dengan begini kita bisa lebih siap menghadapi berbagai situasi, baik itu peluang atau bahkan resiko. Demikian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.